Halo sahabat Lutfi CNL, jumpa lagi dengan saya. Oke, di kesempatan ini saya mau membahas tentang perawatan atau persiapan merpati pos yang mau dilombakan, terus tentang merpati pos yang setelah pulang lomba. Seperti biasa, sebelum saya memulai pembahasan tersebut, buat teman-teman yang belum kenal saya, silahkan di subscribe dulu. Siapa tahu channel ini bisa membantu perkembangan burung teman-teman semua. Juga jangan lupa nanti dibantu share kepada teman-teman semua melalui WA, melalui Facebook, melalui Instagram, untuk meramaikan hasanah peremposan yang ada di Indonesia. Oke, di sini saya akan menerangkan poin-poin penting saja yang teman-teman bisa terapkan nanti di kandangnya. Sebelum memulai lomba, pasti ada pertanyaan gini, Bang, latihan dundang penting nggak Bang? Terus, Bang, latihan dundang caranya gimana? Membahas latihan dundang teman-teman, itu ada dua versi ya. Ada yang versi setuju dan ada versi yang nggak setuju. Atau versi penting atau versi yang nggak penting dilatih dundang. Kita bahas dulu dari yang beranggapan penting latihan dundang. Jadi gini, merpati pos itu banyak karakternya. Ada yang berkarakter agresif, ada yang berkarakter pendiam. Nah, yang berkarakter agresif ini yang penting untuk dilakukan latihan dundang. Nah, caranya gimana Bang? Caranya gini, untuk latihan dundang, teman-teman nanti jam 5 sore atau waktu sore hari, teman-teman ambil atletnya yang mau buat lomba. Nah, masukkan ke dalam dundang, lalu diamkan saja tuh semalam. Terus waktu jam 6 atau jam 7 pagi nanti teman-teman lepas di jarak 1 km atau jarak 2 km. Lakukan selama 2 hari saja cukup, untuk merpati pos biar tidak stres, untuk merpati pos biar terbiasa sewaktu nanti kita improve. Terus kita bahas tentang yang beranggapan nggak penting latihan dundang, itu alasannya gini, merpati pos nanti juga bakalan terbiasa karena setiap minggu kita improve. Terus mungkin juga karena orangnya nggak ada waktu. Terus mungkin juga merpati mereka itu merpatinya tenang-tenang teman-teman. Jadi kalau tenang-tenang kayak gitu itu nggak perlu dilatih dundang. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, teman-teman kan pasti lebih tahu karakter merpati posnya, karena teman-teman kan yang setiap hari menemui merpati posnya di kandang gitu loh. Mau terapkan yang latihan dundang, mau nggak terapkan yang latihan dundang ya monggo. Oke, untuk masalah latihan dundang clear ya teman-teman ya, nggak perlu diperdebatkan lagi. Kita lanjut ke perawatan atau persiapan apa saja untuk atlet yang mau dilombakan. Oke, yang pertama, merpati pos yang mau dilombakan itu wajib sehat ya. Kalau merpati pos nggak sehat jangan dilombakan teman-teman. Nah, untuk mengetahui merpati pos yang sehat itu teman-teman bisa dilihat dari bulunya. Biasanya merpati pos sehat ditandai dengan bulunya halus. Terus yang kedua, hidungnya putih atau ngapur. Terus yang ketiga, makannya lahap. Terus dia aktif, dalam arti aktif itu gini, dia suka terbang-terbang di kandang dan ngawangnya bagus. Itu merpati pos yang sehat, yang siap untuk dilombakan. Terus kalau yang nggak sehat gimana Bang? Kalau yang nggak sehat itu ya kebalikannya teman-teman. Jadi merpati pos bulunya suka ngembang, suka mojok, makan males, terbang males, itu merpati pos yang nggak sehat. Jadi untuk melombakan merpati pos itu poin pentingnya harus sehat dulu. Terus yang kedua, teman-teman harus mengetahui umur merpati posnya. Jangan merpati pos muda dilombakan. Ini bisa mengakibatkan merpati pos teman-teman semua nanti hilangnya banyak. Nah, untuk mengetahui umur merpati posnya yang buat lomba, teman-teman bisa mengikuti cara saya. Caranya gini teman-teman. Jadi untuk mengetahui umur merpati pos, teman-teman harus punya catatan seperti ini. Ini catatan dari induknya. Ini atletnya nih, contohnya ya. Nah, ini dia netas tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Nah, nanti teman-teman dicatat seperti ini. Ini penting ya. Catatan ini untuk mengetahui merpati pos umurnya berapa. Ini biasanya saya catat seperti ini. Nanti teman-teman bisa diterapkan di kandang teman-teman semua. Nah, umur yang pas untuk lomba itu berapa Bang? Kalau yang saya sering lihat atau yang sering saya terapkan di kandang saya itu biasanya umur 6 bulan atau 7 bulan. Itu biasanya
umur segitu bulu-bulu merpati pos sudah halus, sudah rampas selesai. Nah itu siap dilatih. Untuk melatih merpati pos teman-teman bisa ditonton video yang kemarin saya buat, itu banyak versinya untuk melatih merpati pos. Nanti teman-teman dipilih tuh mau pilih latihan yang cara gimana atau metode yang mana, silakan dipilih. Oke, masalah umur selesai, kita lanjut tentang perawatan atau makanan. Nah untuk makanan merpati pos yang buat lomba itu apa bang? Kadang ada yang bertanya kayak gitu karena masih pemula ya, masih belum tahu. Kalau bahas makanan buat merpati pos yang mau dilombakan itu ada dua versi teman-teman. Yang satu versi orang yang punya uang, yang kedua versi orang yang uangnya sedikit. Biasanya orang yang punya uang ini dia akan memanjakan merpati posnya. Merpati pos itu kan suka dengan biji-bijian. Nanti yang punya uang ini bisa membeli tuh banyak macam tuh, ada kacang hijau, ada jagung, ada gabah merah, ada beras merah, ada millet, ada kenari seed, dan ada kacang tanah. Itu makanan-makanan itu cocok banget untuk merpati pos. Terus kalau yang uangnya sedikit gimana bang? Kalau uangnya sedikit teman-teman bisa menggunakan dengan gabah merah, terus jagung, terus beras merah. 3 saja menurut saya cukup jikalau uangnya sedikit. Oke, itu poin-poin penting ya yang teman-teman bisa terapkan nanti di kandang. Kalau saya bahas ya ini bisa panjang ya. Jadi poin-poin penting saja. Kita lanjut ke pembahasan merpati pos yang setelah lomba atau recovery. Jadi merpati pos yang setelah pulang lomba itu biasanya kalau saya loh ya, saya kasih di tempat di kandang soliter. Kandang soliter itu seperti ini teman-teman, namanya kandang soliter, orang-orang sering menyebut. Nah tujuan dipisah itu gimana bang? Tujuannya gini, merpati pos kan habis lomba itu kan kita nggak tahu teman-teman dia minum apa ya, nggak, kadang minum air pestisida, kadang minum oli. Jikalau dia nggak dipisah, nanti masuk ke kandang merpati pos yang nggak lomba, minum bareng. Nah nanti yang nggak lomba itu bisa ketularan, mati, ya nggak? Jadi tujuan dipisah itu biar mengetahui merpati pos ini sehat atau tidak. Itu loh teman-teman. Untuk vitamin atau suplemen merpati pos yang setelah lomba, teman-teman bisa menggunakan madu. Ini saya bicara madu bukan karena saya jualan madu, bukan ya. Ini yang saya terapkan aja di kandang. Biasanya saya kasih madu. Untuk pemakaian teman-teman 1 sendok makan itu untuk 1 liter air. Biasanya sorenya nanti dia akan kembali lagi, badannya akan fit lagi. Kalau teman-teman mau dikasih vitamin lagi atau tambahan dari madu ya monggo. Untuk vitaminnya teman-teman sudah tahu ya, kalau saya sebutkan vitaminnya ini sama saja ngiklanin produk mereka ya. Terus setelah merpati pos pulang lomba diawangin nggak bang? Kalau saya lihat jaraknya, kalau semisal lombanya masih jarak 100 km, biasanya saya 2 hari atau 1 hari kemudian saya awangin. Kalau jaraknya udah gede di atas 700 km itu biasanya 1 minggu nggak saya awangin. Itu kalau saya loh ya. Kalau teman-teman mau ngikutin cara saya ya monggo, kalau teman-teman mau diawangin ya monggo, karena teman-teman lebih tahu karakter merpati pos yang ada di kandangnya. Itu saja teman-teman ya cara kita merawat merpati pos yang mau dilombakan atau persiapan merpati pos yang mau dilombakan, terus cara menangani merpati pos yang pulang dari lomba. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu hobi dari saya, Lutfi Channel. Bye bye.